Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asyul Bintang di acara Tribun Baku Dapa. Dan kali ini menjelang akhir tahun atau akhir tahun 2022 ini kita akan membahas outlook ekonomi 2023, outlook ekonomi Indonesia. Dan tentu ada spesifik terkait Sulawesi Utara. Dan untuk itu kita sudah mengundang di studio ini Pak Sefanya Oratmangun yang merupakan pengamat ekonomi Sulut. Tapi seperti biasa tentu sebelum saya mengajak Pak Sefanya untuk bincang-bincang, tentu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri di Ya, akhir tahun ini. terima kasih Pak Aswin. Ya. Jadi saya Stefania orang Mangun. Pekerjaan biasa. Saya itu pekerjaannya itu pengamat ekonomi, bidang ekonomi dan bidang ekonomi, bidang moneter, bidang keuangan dan bisnis. Tiga itu. Ya, Jadi ya, saya kerja itu tiap hari begitu. ya. Tiap hari layani orang untuk ekonomi, keuangan, Keuangan, moneter, moneter, dan bisnis. bisnis ya. Ya, ya. Jadi ini pekerjaan harian. Dan kemudian orang bisa mengatakan bahwa mengajar di mana akademis itu Ya, akademisi. banyak Ya. perguruan tinggi yang saya mulai masuk, dan di sana juga bagusnya mahasiswanya juga mendukung sampai sekarang. Ya, ya. Dan Tribuners tentu untuk menyingkat waktu saya akan langsung mengajak Pak Sefanya untuk bincang-bincang ya terkait dengan outlook ekonomi 2023. Yang jadi pertanyaan tentu mungkin bisa dijelaskan dulu apa sih outlook ekonomi ini ya, harus diketahui dulu kan outlook ekonomi apa sehingga kita bisa bicara lanjut dan pemirsa atau Tribuners tahu ini bagaimana. Ya. Outlook ekonomi itu adalah rangkuman dari seluruh kegiatan ekonomi Ya. pada tahun yang bersangkutan, diikuti dengan investasi apa yang mau dibuat. Pemerintah mau bikin apa untuk investasi, untuk regulasi dan investasinya, untuk mendukung semua yang dibicarakan itu. Jadi itu outlook. Jadi kita kalau bicara tentang outlook, jangan lupa terkait dengan kebijakan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung semua data yang ada. Ya. Pak Sefanya, bagaimana Pak Sefanya melihat ini ya outlook atau kita melihat dulu ini di akhir tahun 2022 tentu boleh diutarakan secara ringkas ya akan gimana perekonomian kita di tahun 2022, kemudian gimana minimal di kuartal pertama 2023 ya. Ya. Kalau ekonomi 2002 pasti 2022 bagus. ya. 2022 pasti bagus. Ya. Tidak ada gejolak apa-apa. Cuma orang-orang saja yang berbicara. Tapi sebetulnya kalau kita lihat angka-angka itu bagus. Bagus. Semuanya pada bagus. Yang saya bicara adalah tahun 2003. 2023 ya. 2023. Yang pertama adalah kita melihat APBN kita. 3.061 triliun. 3.061 triliun ya. Itu APBN ya. Nasional ya. Dari data itu pendapatan ya. Ya. Kemudian belanja kita sebesar 2.463 triliun. 2.400.000.000. Kemudian sisanya yang merupakan defisit atau surplus itu 591 triliun. Sisa. Dengan demikian APBD kita mengalami defisit. APBN ya. APBN kita mengalami defisit. Defisitnya sebesar 2,80%, 5,91. Dengan demikian persentase defisitnya cuma 2,84%. Nah, kecil sekali. Kecil. Tapi ini boleh dijelaskan ke Tribuners dengan APBN defisit ini apa sebenarnya? Jadi begini. Kita kan pendapatan dulu. Ya, ya. Kebiasaan kita di Indonesia, di mana saja, orang bikin pendapatan dulu. Pendapatan.
Karena itu kan sebagai kekuatan kita Iya, kan. Ya. pendapatan. Tak, 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 tak. Potensi-potensi pendapatan Potensi. ya. Baru kemudian orang bikin biaya. Biaya toh. Iya. Nah, biasanya pendapatan itu, APBN itu, biaya lebih kecil daripada pendapatan. Sehingga kita mengalami surplus atau defisit. Nah, surplus biasanya tidak ada masalah. Negara-negara manapun tidak ada masalah. Tapi defisit ini yang perlu kita cari. Dari mana defisit? Itu dia dari satu, cadangan devisa. Dua, utang. Ketiga adalah kecil-kecil yang dihimpun, kemudian dirangkum, lalu disusun sampai jumlahnya sama dengan pengeluaran. Pengeluaran. Nah, APBN kita tidak mengandung sistem balancing. Dia pendapatan, biaya, baru sisanya. Kalau kita bikin balancing, mungkin sama. Tapi umumnya kita hitung pendapatan dulu berapa, baru biaya. Kalau orang bikin biaya dulu, otomatis balancing. Nah, itulah kekurangan kita. Negara itu sebenarnya harus balancing. Kekuatan ekonomi, kekuatan pendapatan dia berapa, barulah hitung biaya. Kita orang biaya dulu dihitung. Biaya dulu dihitung. Justru itu pasti dia akan defisit ya. Biaya dulu dihitung. Ya. Ya berapa. Tak kumpul semua, baru orang hitung pendapatan. Nah, kebanyakan pendapatan itu kurang. Yang disebut defisit itu. Lalu kemudian dicari jalan, dicari mana? Sumber dari mana? Sumber ya. Sumber dari Potensi dari mana? Jual obligasi, saham, sun, utang, atau lain-lain yang bisa menutupi defisit. Defisit ya. Jadi kita begitu. Ya. Tapi Ner, bagaimana Ner Sifanya melihat ya akan potensi atau perekonomian kita ke depan ya di potensi ekonomi kita itu besar sekali. Besar, semua sumber daya alam itu banyak sekali. Di mana-mana banyak. Di Papua, di di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, dan di Sulawesi banyak sekali. Ya. Persoalannya, mampukah kita untuk mengelola sumber daya alam itu, kemudian dihitung sebagai pendapatan. Kemampuan memproduksi sumber daya alam kita kan kecil. Karena kita kekurangan peralatan dan manusia-manusia yang terampil untuk bisa mengelola itu. Itulah sebabnya kita sering tergantung dari dunia luar. Toh? Tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak tergantung sama orang lain. Semua saling ketergantungan. Semua tergantung, saling tergantung. Iya toh? Ya, jadi dia tergantung, dia membutuhkan orang lain, membutuhkan negara lain. Karena itulah perdagangan. Dan itulah ekonomi, marketing ekonomi, marketing ekonomi. Pemasaran ekonomi internasional dan dagang. Itulah dagang. Kalau Anda, kekayaan sumber daya alam kita besar sekali. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengelola semuanya dalam rangka mencukupi kebutuhan dalam negeri kita. Itulah sebabnya kita perlu dunia luar. Betul. Ner, tapi melihat ini kan pertumbuhan ekonomi kita 5,4 ya, 5,43 atau berapa ini? 40 ya. Artinya gimana dengan pertumbuhan kita, ekonomi kita di ke depan nanti? Jadi begini. Melihat ini. Pertumbuhan ekonomi kita diprediksi sampai 6-7%. Ya toh? Ya. 6-7%. Tapi ada pemerintah patok ke 5,7. Tapi kita beberapa pengamat mengatakan memprediksi bahwa 6-7%. Tapi pemerintah patok dia sampai 5,7%. Besar. Nah kita syukur saja. Sedangkan 2022 hampir mencapai
6. Nah, iya. Hampir mencapai 5. 5, sekian. 5,4 apa 5,4, ya. 5,4 sekian. Dan angka-angka 2002 belum turun, belum keluar. Data statistik belum memunculkan angka-angka. Nanti kita lihat pada saatnya berapa angka pertumbuhan ekonomi kita pada akhir Desember, pada akhir tahun. Ini akan menentukan di Akan menentukan, tapi walaupun begitu akan menentukan dalam tahun 2003, tapi walaupun begitu kita sudah memprediksi kira-kira bagaimana ini. Prediksi ini, prediksi itu. Oh, ternyata 5, orang prediksi dia bahwa 5,7%. Ada lembaga lain misalnya Bank Indonesia itu menghitungnya 4,7 sampai 5, sekian. Tapi ya apa-apa itu tidak apa-apa. Semua itu mengarah pada pertumbuhan yang real nanti. Yang real itu pertumbuhan itu nanti pada saat dia muncul. Semester 1, semester 2, triwulan 1, triwulan kedua, triwulan ketiga, triwulan 4 muncul. Yang itu yang real. Tapi semuanya untuk sementara prediksi dulu. Kira-kira begitu. Ya, ya. Kalau ini tadi pertumbuhan ekonomi, tentu kita juga harus melihat aspek-aspek lain ya, misalnya neraca perdagangan atau investasi juga kita gimana itu? Ya. Kalau terkait neraca perdagangan, nilai ekspor ya. Dalam hal neraca perdagangan, ya. Neraca perdagangan itu kan ekspor kita toh, Ya. ekspor dan impor. Import. Nah, data yang saya ambil sini adalah kita akan surplus sebesar 8,9 US dollar. Akan surplus ya? Akan surplus. Artinya, kita jual banyak daripada kita ambil. Berarti menguntungkan dong? Menguntungkan. Artinya Surplus, no? positif, ya. Ya, neraca perdagangan itu akan surplus kita. Ya. Menurut perkiraan bahwa akan surplus 8, sekian. Artinya kita lebih banyak mengekspor daripada mengimport ya. Itu yang intinya daripada perdagangan luar negeri atau ekonomi internasional atau itu tuh perdagangan itu neraca pembayaran kita harus paling tidak sama. Dan sekarang kita surplus. Kelihatannya mulai surplus. Bukan mulai surplus. Surplus. 8, sekian. Artinya itu bagus kan? Bagus. Itu, ya. Dan neraca perdagangan kita bagus daripada minus. Yeah. Jadi neraca perdagangan kita akan terjadi sebesar 8,9%. Ya. Dengan melihat 8,9 juta US dollar. Dengan neraca perdagangan yang tadi yang dikatakan tadi kumulasinya bisa surplus, dia investasi kelihatannya gimana? Investasi kita. Investasi di sini kalau saya catat, ya. Investasi itu 1.800 triliun. Ini prediksi ya, 2003. Ya, prediksi ya. 2023 sampai dengan 1.900 triliun rupiah. Ya. Toh investasi. Ya, investasi, ya. Investasi kita nanti sebesar itu 1,900 triliun. Itulah sebabnya kemarin beberapa hari lalu Jokowi kan marah-marah. Ya. Investasi tidak jalan toh. Baru mulai gebrakan mulai. Jokowi mulai marah, menterinya bagaimana, menteri-menteri bagaimana, dan investasi ngoni, orang makan apa? Pertumbuhan ekonomi itu tidak terlepas daripada investasi. Kalau investasi masuk, kita bisa bergerak banyak. Kalau investasi tidak ada, bikin apa negara begini? Negara itu harus ada investasi. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah memprediksi dia menjadi 1.800 atau 1.900 triliun. Itu investasi. Nah, persoalannya kebijakan yang ikutan dengan investasi itu mana? Itu pemerintah lagi menyusun kebijakan-kebijakan. Termasuk regulasi ya itu. Regulasinya regulasi untuk menggait investasi sebanyak mungkin. Jokowi kan marah-marah terus itu. Ya. Bagaimana ini? Biasanya kan bagaimana mempermudah? 6 bulan lalu ya? Ya. Atau 7 bulan lalu itu. Udah marah sekali. Marah sekali. Karena investasi tidak bergerak. Stagnan. Maka ke depan itu harus digerakkan. Sampai mencapai angka. Kalau boleh
1.900 triliun itu investasi. Begitu. Ya. Ini menarik juga, tapi kita sudah bicara terkait pertumbuhan ekonomi, kemudian neraca perdagangan, investasi juga ya tadi ya. Kalau yang tidak kalah penting saya kira soal konsumsi rumah tangga juga gimana? Konsumsi rumah tangga. Itu dia ada di ekonomi mikro. Ya, ekonomi ya. Ini ada dua kan? Makro ya. Makro itu, dia punya makro itu adalah menyangkut tentang neraca pembayaran, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan seterusnya. Tapi ekonomi mikro adalah perusahaan dan rumah tangga. Itu masuk di mikro ya? Masuk di mikro. Ya. Jadi, kalau konsumsi rumah tangga kita, aman-aman saja. Tidak ada mencoba untuk memblow up itu konsumsi rumah tangga itu jelek mungkin. Walaupun mungkin kenaikan BBM, kan teman saya katakan, Ya. kenaikan itu sekejap saja kita bisa mengkritisi sebanyak-banyaknya, tetapi pemerintah tidak akan turun. Karena dorang hitung-hitungan. Jadi saat naiknya BBM itu, dorang tidak bisa, dorang hitung-hitungan detail sekali tentang itu. Rakyat silakan protes, tapi pemerintah berpegang pada perhitungannya. Dan akhirnya apa? Aman toh? Ya. Aman. Nah, cuma sedikit-sedikit itu apa betul? Parkir itu atau solar. Iya. Solar dengan parkir itu kenapa itu? Pertamina tidak bisa lihat itu dia. Itu kan mempengaruhi kan? Mempengaruhi juga. Iya. Pertamina di mana itu? Iya. Jadi menyebabkan kepanikan, seolah-olah terjadi kekurangan ya. Dan masyarakat bisa mengatakan bahwa pemerintah tidak mampu. Padahal itu cuma urusan Pertamina. Jadwalnya, suplainya diatur. Sehingga tidak ada antrian-antrian. Tidak ada antrian. Harusnya begitu. Tapi kenapa begitu? Antrian banyak begitu. Untung orang mengamuk. Kalau orang semua ngamuk, ya, ribut lagi toh. Nah itu Pertamina harus hati-hati untuk itu kan dalam pusat namanya RKAP, toh? Rencana, Anggaran, dan Pendapatan Perusahaan. Hitung semua itu. Artinya kalau tepat di perhitungan tidak akan ada Tidak akan antrian. begitu. Toh? Iya. Itu hitung semua itu. Kenapa ada yang meleset begitu? Berarti orang mesti contingency plan untuk menghitung lagi, melakukan revisi lagi. Tapi ternyata orang bertahun-tahun begitu. Iya. Dan setiap tahun itu orang sampai contingency plan itu sudah jalan, jalan atau sudah jalan. Akhirnya rugi itu Pertamina. Iya. Perusahaan sebesar itu boleh rugi. Ya, itu ada apa ya kalau dia Itu rugi ada gitu? apa? Betul. Itu. Nah, jadi kebijakan itu akan diatur mengikuti angka-angka ekonomi kita supaya investor itu cepat atau tidak dia tertarik dengan Indonesia. Kalau investor tidak tertarik, buat apa kita? Betul. Toh? Jadi kita Pertamina itu susah diatur. Kenapa begitu? Sebetulnya gampang sekali Pak. RKAP. Sederhana toh? Iya. Rencana Pendapatan dan Anggaran Belanja Perusahaan. Kok gitu? Oh ini supply bahan minyak ini berapa, pertalite berapa. Setiap hari dihitung, kemudian di breakdown. Mungkin orang alasan distribusi Iya. kurang. Toh? Hitung juga distribusinya. Perkirakan juga kira-kira distribusinya kayak apa. Dari Jakarta sampai di Bitung itu kayak apa. Tapi ya sudah, itu Pertamina ya. Betul. Yang ketiga adalah tadi kita bicara tentang belum baca tentang utang. Ya, belum. Tadi sesempat disentil tapi belum dirinya. Ya. Hutang kita adalah jadi begini. Hutang itu uang tunai dari
pihak luar, dan kita. Hutang itu kebanyakan negara kita yang sendiri yang bisun. Dia ada duit, dia beli surat negara, dia beli surat utang negara, tuh, kan dia simpan. Dan 30%-nya, 30% Sun itu, berapa persen tadi? Yang surat utang negara ya. Surat utang negara itu cuma 39% 39% ya. dari luar. Tapi sisanya kita orang dalam negeri yang beli surat utang negara. Surat utang negara itu dibeli, kemudian dia simpan. Dan sebetulnya tidak ada masalah. Kemudian hutang kita sekarang adalah, yang orang ribut itu adalah 441,4 triliun. 441 triliun ya. Terhadap PDB, produk domestik bruto kita, tidak besar. Cuma 38% atau 40%. Padahal undang-undang negara kita mengisyaratkan sampai 60%. Utang itu terhadap PDB. 60%. Domestik bruto ya. Ya. Indonesia enggak. Indonesia cuma 40. Paling tinggi itu 38. Lalu apa persoalannya? Yang dikeluar oleh orang ekonomi yang dia habis pegang jabatan di pemerintahan, serta habis dong lepas jabatan, dorang mulai hantam pemerintah. Ya. Ada berapa tuh gitu? Oh itu. Siapa? Dulu nganas itu, Pertamina dulu nganas itu. Kemudian dia habis jabatan itu, masalah susahnya untuk ganti. Dia keluar, baru dia menantang pemerintah. Apa itu model begitu? Orang bagaimana itu? Itu yang perlu dikikiskan oleh pemerintah itu. Banyak orang begitu. Ya. Ada 3 atau 4 orang ekonomi Indonesia yang begitu. Oh, dorang kuat, nikel kuat, itu kuat. Pertamina kuat. No, Dani ngana dulu di situ. Setelah ditarik jabatannya, baru dia bisa. Bakuar ya. Jangan sebut nama ya. Ya, Tapi ada orang-orang. Orang-orang yang dulu jabatan bagus, dorang bawa dia. Setelah terlepas, baru dorang keluar. Termasuk apa itu? Aduh, saya orang bilang dia nama itu susah. Rizal Ramli. Bukan, ya itu sudah jo dia. Dia kalau ngomong berdiam saja. Anggap jo osehan yang besar Ramli. Nggak usah pusing itu. Kan orang memang begitu. Jadi ketika dorang masih dapat jabatan, tenang. Sesudah orang dapat jabatan, mulai obrak-abrik Ribut ya. Padahal pemerintah sudah bekerja keras juga. Sudah memikirkan negara ini. Kalau cuma sekecil itu, tapi negara sudah diatur oleh pemerintah, Jokowi dan menterinya untuk bagus. Dan kalau dorang sesudah selesai baru dorang mulai bicara-bicara, itu tidak bagus. Menurut saya tidak bagus. Ya. Mestinya dorang diam lalu memberikan Mendorong masukan yang konstruktif bagi pemerintah. Apa yang kurang, yang kurang, berikan solusi ya, bantu berikan solusi. Ini ada 3 atau 4 orang ekonomi itu, termasuk yang tadi bos bilang itu. Jelas sekali. Masih banyak. Tadi kita sudah bicara nasional. Kalau di Sulut gimana melihat ke depan nanti di 2023 perekonomian di Sulawesi Utara? Kan kemarin kita bilang, Ya. apapun keadaan Sulut, apapun keadaan nasional, ekonomi nasional, Sulut tetap aman. Yang Sulut ini dikomandai oleh apa itu gubernurnya? Ya, Pak Oli Dondo Kambe dan Pak Stephen Kando tentunya sebenarnya. Orang dua atur bagus. Pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari nasional. Artinya itu ukurannya, itu standar, ukurannya itu. Kalau orang bicara ekonomi, ukurannya adalah pertumbuhan ekonomi.
inflasi dan lain sebagainya. Inflasi dalam di Nasional. nasional itu orang perkirakan 3 sampai 3% sampai 4%. Kalau BI memperkirakan 6 sampai 7%. BI ya. BI, pemerintah menetapkan 3 sampai 3,4% inflasi. Inflasi Ya. bagus. Bagus dibandingkan negara-negara yang Ya, lain kan? ya, ya. Sekelas Ada 100%. ya, sekelas Amerika yang luar biasa juga ini. Jadi Inflasinya. sebetulnya negara Indonesia ini lebih aman. Apalagi kalau para ekonom itu orang berpikir konstruktif dan menyumbangkan pikiran kepada pemerintah, bukan hantam pemerintah. Ya, ya, ya. Saya tidak suka tuh begitu. Orang hidup di Indonesia kok. Betul, betul. Artinya 2023 Mustora Musi ini dengan optimis 2023 ya. baik. Kalau menurut saya begitu. Kemudian angka APBN kita sekian. Angka PDRB kita Ya. 21 triliun 21 triliun 0,7,9 triliun Itu PDRB kita. PDRB kita. Jadi utang itu dibandingkan dengan PDRB. Utang 441 triliun itu dibandingkan dengan PDRB itu nah sampai 40%. Padahal yang bagus itu, menurut undang-undang dan negara-negara maju itu, orang bilang 60% sudah cukup. Ya. Cukup. Tapi ada yang melapor itu. Ya, ya. Ada yang 7%, 80% dari PDRB mereka. Utang mereka lebih besar dari PDRB. Nah, sebetulnya utang itu juga pemerintah kok bikin apa di utang banyak begini. Walaupun hitung-hitungannya kita masuk. Dengan PDRB oke, debt service ratio juga masuk. Hitungannya 2 toh, Ya, ya. perbandingannya 2. Tapi kalau utang terlalu kebanyakan itu juga orang tiap hari utang. Nggak nyaman juga ya. Nggak nyaman. Sebaiknya turunkan. Terutama BUMN. Ya, kan utang bukan stok dari pemerintah, ada dari pengusaha, kalangan swasta, dari BUMN ya kan? Utang. BUMN. BUMN, ya. 4 triliun. Tiap BUMN itu 1 triliun. Atau berapa itu? Untuk membiayai operasional dia. Padahal BUMN itu ada apa itu? Kenapa mesti utang lagi? Tapi ya itu. Tiap direksi kan berbeda DP. Polisi. Pandangan ya. untuk mengembangkan bisnisnya. Tapi seharusnya tidak ada utang BUMN. Itu lebih bagus kan? Lebih bagus. Kita lebih bagus. Jadi utang kita itu kebanyakan 39% itu adalah SUN, obligasi negara yang bukan 39% itu dari luar, utang dari luar. Dari luar ya. Tapi dari dalam kita orang-orang ini sendiri beli SUN saja 60 sekian persen lebih. Artinya bank-bank ini, BUMN ini turut berkontribusi terhadap jual SUN. SUN kan jual ambil di mana? Dari bank. Ya. Kita mau beli obligasi negara. Negara. Berapa itu? Oh sekian, bayar. Ditaksasi oleh bank ya, pihak Ya, bank. bukan taksasi. Kita bukan apa? Sudah breakdown oleh Bank Indonesia, suatu utang sekian, nominalnya begini. Utang sekian, nominal. Sama dengan saham toh. Nah, itu kebanyakan kita yang beli, bukan orang luar. Orang luar Orang itu cuma Indonesia. 30%, 40% kira-kira. 38% atau 39%. Itu angka perkiraan. Tapi kebanyakan utang itu kita yang bikin dalam negeri. Masalah apa? Orang beli obligasi itu cuma simpang untuk Ya. masa depannya toh. Artinya benar kan banyak yang mengatakan bahwa di 2023 di negara-negara tertentu akan potensi resesi kuat. Tapi di Indonesia kita bersyukur bisa optimis ya untuk Kemarin kan kita hitung. Ya. Yang kemarin itu Ya. kan ada
5 negara yang akan terhindar dari situ. Akan terhindar. Iya. India, Indonesia, Brasil, dan satu lagi negara dari Amerika Tengah itu, ada negara kecil itu. Toh, Iya. akan Terhindar dari bahaya itu. bahaya. Jadi, untuk terhindar dari bahaya itu, kita orang Indonesia itu sudah sekian bagus, dipertahankan. Pemerintah sudah berusaha untuk menetrasi semuanya. Tapi ada juga ekonom, kita dokter ekonomi. Dokter ekonomi, sebentar lagi akan selesai. Itu kandidat. Ya. Jadi kalau kita lihat orang-orang komentar semacam itu, paling sedih. Prihatin ya. Bukan prihatin, paling sedih. Sedih. Sama-sama kok. Kita orang dokter, orang belajar apa? Kita juga belajar. Ya. Tapi kenapa orang pikiran miring-miring begitu terhadap pemerintah? Begitu. Ilmu sama. Ilmu sama. Ya. Cuma orang di Pandangan pusat, beda ya. cuma orang di pusat, dia orang banyak data. Luar negeri itu. Iya. Kita orang juga data ada. Tapi kenapa? Kenapa orang sekejam itu? Lalu pakai meja begini. Siapa itu siapa? Itu pakai meja, nikel, apa. Padahal dia dulu orang Pertamina, orang minyak. Siapa tuh? Ahli ekonomi ya. Ahli ekonomi, itu pakai minyak. Bisa sampai ketuk meja, apa itu model begitu? Dan bincang-bincang ini ya, yang negatif terkait dengan perekonomian. Semua negatif. Memberikan keresahan ke masyarakat. Percakapan itu semua pada negatif. Padahal pemerintah di lain pihak sudah bekerja maksimal mungkin. Bikin ini, bikin itu, kebijakan. Baru-baru ini. Presiden kita menjalankan ekonomi luar negeri itu dengan 3. Ada perdagangan internasional, Ya. lalu pemasaran internasional, direct investment, pengusaha-pengusaha besar di luar itu dorang investasi di sini, Ya. bawa dompet peralatan untuk investasi. Itu ya sebetulnya dorang mau bikin sini, investasi. Sudah berapa negara masuk sini, direct investment. Baru kemudian proteksionisme. Jokowi bilang apa? Pokoknya kita orang protek sampai barang. Caranya bagaimana? Barang-barang ini boleh keluar. Harus setengah jadi. Kalau cuma keluar bahan mentah, orang diekspor, orang dibikin sana, baru ekspor ulang 4 orang. Orang olah di dompet dalam negeri, dompet negara, baru orang ekspor 4 orang. Iya. Tapi yang untung. Tentu Tapi dong. kita biar bahan setengah jadi. Kalau perlu bahan jadi baru kirim. Kalau sumber daya mampu, kenapa tidak ya? Iya. Yang barang jadi. Iya. Barang jadi baru kirim. Eropa Amerika mengamuk tuh. Tapi ke WTO itu, lari ke WTO itu. WTO juga bela-bela pada orang. Karena WTO itu tidak ada orang Indonesia sana. World Trade International. Cuma dompet orang-orang kan, mereka dompet orang kok di dalam situ. Jadi orang bermain dengan kepentingan. Iya. Dengan kepentingannya mereka ya. Kepentingan dia sendiri. Iya. Jadi bikin kebijakan orang ke kepentingan. Lebih utama daripada kepentingan negara lain. Artinya orang harus Makanya orang. Presiden Jokowi mati-matian tidak boleh. Ngomong mikir apa silakan. Ya. Ngomong perlu pakai kita kok. Dan juga perlu Indonesia. Betul. Bukan tidak perlu. Ya. Itu. Tribuner, saya kira bincang-bincang ini menarik ya. Dan visio. Ya. Visio. Ya. Orang mempermasalahkan visio tuh. Visio kita bagus. Kalau Indonesia bikin bagus negara dengan angka-angka ini, kita orang bersyukur. Kalau kok tidak bagus juga, kasih masukan. Oh, ini mesti begini.
Masukan sehingga tahu apa yang harus Ah. dibikin ya. Ya, ya, ya. Ini enggak. Dong dia begitu pakai meja lagi. Ini orang harus hadapi dengan apa? Optimis harus 2023, iya toh. Nah, jadi melihat pertumbuhan ekonomi yang baik ya, relatif baik. Kemudian tadi juga pertumbuhan di ekonomi pertumbuhan rumah tangga ya bagus juga. Kemudian inflasi masih relatif bagus. Inflasi bagus, semua bagus. Jadi Negara-negara lain ya. dari data-data itu Ya, neraca pembayaran kita surplus. Tadi 8, sekian Iya. juta US dollar. Surplus toh? surplus ya. Dan keuntungan kita adalah surplus neraca pembayaran kita itu untuk cadangan devisa. Memperkuat kan, menambah kuat cadangan. ya cadangan devisanya orang kan. Cadangan Ya. devisa itu kalau banyak berarti negara kita aman. Ada apa-apa sedikit Ya, kasih keluar. semakin kasih kuat keluar. semakin banyak cadangan devisa kan makin Untuk bagus tuh. apa? Cadangan devisa untuk apa? Untuk keadaan emergensi. Seperti misalnya nilai tukar rupiah kira-kira dalam beberapa nilai tukar rupiah kita tiba-tiba nyok. Unlock ya, Ambil dari cadangan devisa. cadangan. Intervensi ya untuk Intervensi. menahan ini ya. Utang kita terlalu banyak intervensi. Itu keuntungan daripada Cadangan ya. surplusnya cadangan Cadangan devisa. ya. Dan cadangan devisa itu harus diolah oleh Bank Indonesia dan pemerintah supaya tidak bisa kurang dari yang sebenarnya. Tapi kalau kurang ya memang keadaan ekonomi kok. Kalau misalnya begini, nilai tukar kita naik sampai 20.000. Ya. Dan devisa sampai begitu. Terpaksa cadangan devisa Dikeluarkan. dikeluarkan. Investasi pemerintah harus intervensi subsidi. Kalau dia sudah kurangnya apa boleh buat, tapi itulah pemerintah. Sampai minus juga tidak apa-apa. Tapi harus ada usaha kita untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kemarin kan kita cadangan devisa kita kan tidak ada. Waktu 98. Nah, itu yang bahaya kan? Dia bahaya. Bahaya. Dan kita mengan 3 sistem. Floating rate, tengah tambatan, dan tambatan. Floating rate itu dia bisa tinggi sampai 20.000. Dia loss begitu kan? Dia loss begitu, mengikuti harga pasar. Tapi orang setengah tambatan kalau Tapi kalau orang cadangan devisa banyak, orang bisa orang bisa setengah tambatan. Oh, pemerintah, dolar kita sekarang sudah 25.000. Orang tahan di 20. Sisanya devisa. Sisanya cadangan devisa. ya. Belum kasih dulu. Menentukan sampai keadaan normal rupiah kita dengan dolar kita mulai turun sampai normal kembali. Ya. Ya. Jadi, Itu. saya kira Mir, terkait dengan pertumbuhan dan ekonomi rumah tangga, investasi, neraca perdagangan semua terang cerita ini Sudah, dia sudah. aman semua. Artinya Tribuners Tora akan menghadapi 2023 ke depan nanti dengan pandangan yang optimis menurut pengamat ekonomi Pak Stefania Dengan Oratmangun. catatan. Ya, Dengan catatan. ya. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi-regulasi, Ya, yang kebijakan-kebijakan yang mengamankan data-data ini. ya. Regulasi sudah mulai pemerintah. Saya lihat mulai. Pemerintah sudah mulai. Regulasi yang baik ya, Regulasi sehingga yang baik. menjamin akan misalnya begini. investasi yang Oh, bagus. misalnya begini, investasi nggak jalan. Kenapa? Hambatannya di mana? Orang mikir regulasi. Investasi jalan baik, jalan lancar. Ya. Oh, ini rupiah sudah mulai naik. Orang mikir bagaimana? Regulasi lagi. Oh, ini tadi proteksionisme. Ya, ya. Kalau orang jual barang setengah jadi, orang rugi orang. Lebih bagus jual barang setengah jadi. Setengah jadi. Setengah jadi itu jadi. Supaya sama-sama untung. Sama-sama untung situ. Nah, itu kegiatan-kegiatan itu yang begitu-begitu yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Harus jadi melihatnya dan mengeluarkan itu. Kalau enggak sama saja.
Itu yang nanti dihantam oleh orang-orang yang berseberangan dengan kita. Ya. Ya. Dan benar menarik, tapi kita dibatasi juga dengan waktu. Dan saya kira Tribuner sudah memahami ya bagaimana ke depan outlook Indonesia ya, outlook ekonomi Indonesia di 2023. Dan Mer, seperti biasa sebelum menutup akan bincang-bincang ini, ada closing statement singkat saja. Terima kasih. Dan di atas perbincangan ini saya sudah ajukan datanya, walaupun data perkiraannya, tapi mengikuti mendekati kebenaran. Karena kita bicara betul kan perkiraan semua. Perkiraan, ya. 2003 sama. Tapi 2023. paling enggak dia mendekati. Dan itu kita jadi evaluasi. Dan semua orang itu, stakeholder itu harus sama-sama mengamankan. Ya. Semua stakeholder, pemerintah dan swasta, apalagi pedagang, swasta Ya. itu yang investasi besar itu, sama-sama mengamankan. Supaya investasinya jalan, dia bisa berkembang di Indonesia, toh investasi bisa jalan, dia bisa berkembang di Indonesia, dan ekonomi rakyat juga berjalan ya. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan Sefanya Oratmangun ya, Pak Sefanya Oratmangun selaku pengamat ekonomi Sulawesi Utara, pengamat ekonomi juga moneter ya, bisnis tadi ya. Dan selalu tentu di Tribun Bakudapa ini setiap mengundang tidak pernah menolak ya, dan juga di tentu di tempat-tempat yang lain. Sekali lagi Pak Sefanya saya ucapkan terima kasih, dan tentu selamat kita menyongsong selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru ya. Dan mudah-mudahan aman saja. Ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan tentunya lagi selamat kita menyongsong tahun baru, tahun 2023, tahun yang tentu kita hadapi penuh dengan optimisme ya, untuk lebih baik. Dan tentu kita akan bertemu lagi dengan perbincangan yang hangat tentang ekonomi, politik, dan berbagai hal lain ya, di lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan perbincangan yang menarik dan perbincangan yang berbeda tentunya. Mata lokal menjangkau Indonesia.